Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tema yang akan kita angkat di pagi hari ini tentang apa, jemaah? Masuk surga, sekeluarga, dan reuni sahabat di surga. Insyaallah ya. Kita sebagai makhluk sosial, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, harus saling berinteraksi satu sama lain. Ya, dan ketika kita berinteraksi, kita menghadapi berbagai macam karakter manusia. Ada orang yang baik, kemudian ada orang yang setengah baik, kemudian ada orang yang jahat. Ketika kita ingin berada di lingkungan yang baik, semuanya baik, mungkin tidak. Mungkin tidak. Ketika kita hidup di dunia, kita mendapati semuanya itu baik. Sekarang saya tanya, di Masjidil Haram, itu orang baik semua, atau ada orang yang setengah baik, atau ada orang yang jahat? Oh, berarti di lingkungan yang baik tidak menjamin orangnya baik semua. Masjidil Haram, saya tanya, di Masjidil Haram, di Bani Ka'bah itu ada jambret atau copet, ada tidak? Di depan rumah Allah, ya, di lingkungan yang baik, di masjid, kadang-kadang kotak amal gimana? Suka hilang. Namun ada komunitas semuanya orang baik semua, yang setengah baik ada, baik banget semua. Di mana kira-kira? Di surga, ya, di surga. Dan di antara kebutuhan psikologis dasar manusia, kata para ulama, yakni berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya dan disayanginya. Itu kebutuhan dasar psikologis manusia. Ibu-ibu yang punya anak di pondok pesantren, kira-kira pas jadwal penjengukan gimana? Senang? Kenapa? Berkumpul dengan orang yang disayangi dan dicintainya, itu anak kita sendiri. Ya. Kemudian ketika ada sebuah keluarga ditakdirkan suaminya dimutasi dinas ke kemana?
Kemana keluar kotanya? Papua. Papua lah yang paling jauh lah. Papua. Istri dan anak-anaknya di Jakarta. Ya. Ketika momentum cuti, ya, bertemu dengan suami tercinta, begitu juga sebaliknya suami bertemu dengan keluarganya dari istri dan anak-anaknya, kira-kira senang tidak? Itulah kebutuhan dasar psikologis manusia, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi. Ya. Dan kalau kita lihat momentum setiap tahunnya, ya, kadang-kadang di sebuah keluarga itu, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, seiring waktu berjalan harus ada yang keluar, berpisah. Ya, anak kita asuh dari kecil lama-lama menjadi dewasa, menikah, mau tidak mau sebagiannya belum keluar rumah. Ya. Dan ada momentum, terutama di negara kita, ya, kaum muslimin di negara kita, yang momentum tersebut dijadikan untuk tempat saling berkumpul keluarga. Kira-kira kapan momentum tersebut? Idul Fitri, Masya Allah, ribuan kilometer ditempuh hanya untuk bertemu orang tua. Ya. Padahal banyak resikonya. Yang pertama resiko apa? Resiko biaya. Ya, biaya. Kalau yang kampungnya di Medan, di Sumatera harus naik pesawat, kira-kira satu orang untuk beli tiket pesawat berapa? 1 juta lebih. Itu baru satu orang. Ya. Kalau yang berangkat ke Medan atau ke Sumatera atau ke Sulawesi 5 orang, itu baru perginya saja belum pulangnya. Ya, itu mereka berani ambil resiko itu. Mereka siapkan dari jauh-jauh hari. Belum lagi resiko di perjalanan. Apa resiko di perjalanan? Ya, kecelakaan, belum keletihan dan lain-lain, demi untuk berkumpul dengan keluarga, yang itu merupakan, ya, kebutuhan dasar psikologis manusia. Namun, sebagaimana kata pepatah, ya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Kalau tidak mau berpisah, maka jangan bertemu. Itu kan kayaknya rumusnya begitu, simpelnya kan gitu. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Dan ini kata para ulama merupakan sunnatullah, merupakan sunnatullah. Ya. Sekalipun kita sangat cinta terhadap orang yang kita cintai tersebut, dari suami kita, dari anak-anak kita, ya, suatu saat akan berpisah. Ya, entah di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan berpisah yang paling lama itu ketika dipisahkan dengan apa? Dengan maut, kematian. Pertanyaannya, kita bisa nggak berkumpul lagi dengan para pendahulu kita yang telah Allah panggil duluan? Dari orang tua kita, ayah dan ibu kita, ya, kita rindu nih. Kira-kira bisa nggak ya kumpul sama ayah lagi nanti di surga? Bisa tidak ya kumpul sama ibu lagi? Saya rindu. Ya, ini sudah tahun ke-60 ibu wafat, Bapak. Ya, bisa nggak kita? Nah, di antara kesuksesan terbesar seorang muslim apa ya, Pak? Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Inilah kesuksesan yang hakiki. Namun sekarang sebagian orang tua itu bilang sama anaknya, "Nak, kamu rajin belajar ya, biar jadi orang." Emang anaknya apa? Nyewot. Ya. Jadi mindset orang tua zaman sekarang, ya, anaknya tuh harus apa? Rajin belajar biar jadi orang. Dan menurut mereka itulah hakikat sukses, jadi orang. Kalau jadi orang tuh ada di pikiran kita, punya rumah, ya, terus kerjanya enak, ya, punya mobil, punya kontrakan, jadi orang. Tapi itu bukan kesuksesan dalam Islam. Kesuksesan yang hakiki Allah tuliskan di surat Ali Imran, ya, ayat 185. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah menggambarkan kesuksesan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Itu kesuksesan yang terbesar. Ya,
Allah mengatakan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, itu pertama. Kemudian yang kedua, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia memperoleh kesuksesan, ia memperoleh kemenangan. Ya. Dan kalau mau menang, salah satu ibadah agar kita mencapai kemenangan apa? Ibu-ibu hafal adzan enggak? Ya. Haya ala sholat. Ya. Maka di antara ibadah yang harus kita dirikan, ya, paling penting dan utama, yaitu sholat, agar kita meraih kemenangan. Kemenangan di sini yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gambaran kesuksesan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dua poin. Ketika seorang tersebut dijauhkan dari api neraka, yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Nah, kamu rajin sholat ya, biar jadi orang sukses. Belajar pintar, gedenya korupsi sukses. Iya, sukses korupsinya. Nah, kamu rajin sholat biar jadi orang sukses, bisa nyelamatin ayah sama ibu nantinya. Kamu rajin belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, biar bisa ngasih mahkota orang tua nanti di surga. Itu baru jadi orang. Ya. Jadi mindsetnya itu dirubah. Ya. Kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan di antara keinginan kita semua bahwa kita ingin yang kita dapatkan ini juga didapatkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Umpamanya kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kita ingin sekali dari karib kerabat kita yang kita cintai sama untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian kita sudah pakai hijab, kita ingin karib kerabat kita dari keluarga kita juga menutup aurat, kita ingin. Ya. Namun sekali lagi, ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun kita hanya berusaha saja. Oleh karenanya, hidayah yang bisa kita usahakan, yaitu hidayah apa coba? Hidayah itu terbagi dua, kata orang-orang. Hidayah itu terbagi dua. Yang pertama, hidayah irsyad. Yang kedua, hidayah taufik. Yang pertama hidayah irsyad, yang kedua hidayah taufik. Ada hidayah yang bisa kita usahakan, ada hidayah yang memang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang bisa kita usahakan hidayah irsyad atau hidayah taufik? Irsyad itu apa sih Ustaz? Ya, menunjuki seseorang kepada jalan kebenaran. Nah, sholat itu hidayah irsyad. Bu, kita ngaji bu, pagi ini ada jadwal pengajian, itu hidayah irsyad. Perkara nanti dia sholat atau dia berangkat ke pengajian, itu hidayah taufik, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin kalau kita sudah sholat 5 waktu, kita ingin ya dari karib kerabat kita juga mendirikan sholat 5 waktu. Kita ingin suami kita ya sholatnya 5 waktu kalau bisa di masjid. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis dari Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya. Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita senang dapat hidayah, kita juga harus senang hidayah itu menjadi milik saudara kita. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk masuk dalam surga bersama-sama, yang pertama harus kita awali dengan berdakwah. Yang pertama, dakwah kepada diri kita sendiri. Karena kita semua adalah pendakwah, minimal untuk diri kita sendiri. Fungsinya apa? Agar diri kita itu dijauhkan dari api neraka. Mulailah dari diri kita, baru setelah itu lingkup keluarga. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum nar. Mulai dari dirimu sendiri sebelum orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kemudian yang kedua, dan keluargamu dari panasnya api neraka. Api neraka itu punya bahan bakar sama seperti kendaraan kita ya. Di antara bahan bakar api neraka kira-kira apa? Manusia dan jin. Ya, begitu juga batu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa quduhan nasu wal hijarah." Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sebagian tempat Allah sebutkan jin. Jadi sebelum kita berdakwah kepada suami kita, anak-anak kita, maka hendaknya kita dulu mendakwahi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah diistilahkan dengan istilah taubat, dengan taubatan nasuha. Ya. Kemudian dakwah yang paling prioritas, yang paling utama dan pertama untuk mendakwahi keluarga kita adalah dakwah tauhid. Itu skala prioritas yang paling utama, ya, mendakwakan tauhid dan akidah yang benar serta akhlak yang mulia. Ya. Karena repot kalau salah satu keluarga kita itu ada yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, khawatir nanti ujung-ujungnya tidak bisa berkumpul bersama-sama di surga. Dan inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi utus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Ya. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi ahli kitab di Yaman. Ahli kitab itu siapa saja Yaman? Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Karena orang-orang kafir itu ada dua jenis. Kata Allah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan yang pertama ahli kitab, yang kedua musyrikin. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi di Indonesia mungkin jarang. Ya. Nasrani banyak, ada Kristen, Katolik, ya, Protestan dan sebagainya. Ya. Musyrikin kalau di negara kita mungkin Buddha, Hindu itu musyrikin. Ya. Kata Nabi, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya yang akan kau datangi di Yaman, ya, itu dari kalangan ahlul kitab." Maka kata Nabi SAW, "Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali kepada mereka semua adalah supaya mereka mentauhidkan Allah." Tauhid itu maknanya apa? Mengesahkan Allah. Sila pertama Pancasila bunyinya cocok. Al-Ikhlas ayat pertama. Sinkron dulu ya. Alhamdulillah sama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, tunggal. Ya, tunggal. Nah, jadi kita mendakwakan yang paling pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian membagi tauhid dengan 3 bagian. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua rububiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nah, ketiga bentuk tauhid ini harus kita amalkan secara paripurna. Ya, secara keseluruhan. Contoh umpamanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam segala bentuk penciptaannya, meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menahan hujan. Ya. Maka kalau ada orang mau hajatan ngundang pawang hujan, berarti ada masalah di tauhid rububiyahnya. Ya, di tauhid rububiyahnya. Ada nggak orang hajatan ngundang pawang hujan? Ada orang MotoGP aja ngundang pawang hujan kok. Ya. Itu ada masalah di tauhid rububiyahnya. Bermasalah di tauhid rububiyahnya. Ya. Allah yang Maha memberikan rezeki. Itu tauhid rububiyah. Kita dakwahkan tuh ke keluarga kita, tauhid rububiyah. Ya. Allah yang Al-Mudabbir mengatur alam semesta.
Kemudian kita masuk tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatannya. Kata Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuk. Nusuk itu para ulama punya dua tafsir. Yang pertama sesembelihan, yang kedua ibadah. Makanya kalau umroh itu ada aplikasi nusuk, ya, ibadah. Namun sebagai ulama mentafsirkan sesembelihan. Jadi ternyata ibadah sholat, ya, dan ibadah sembelihan itu setara. Artinya apa? Sholat kita hanya untuk Allah, sesembelihan kita juga hanya untuk Allah. Sekarang saya tanya, ada nggak di masyarakat kita sebagian orang menyembelih kemudian kepalanya dilempar ke mana? Laut mana? Laut mati apa? Laut selatan. Ada nggak? Sembelih sapi, lempar ke laut selatan. Ya. Gunung meletus, malah kesyirikannya tambah menjadi-jadi. Ini sesajiannya kurang nih. Jadi gunungnya batu-batu. Kamu kemarin yang beli sapinya berapa satu, sekarang bikin dua. Ya. Kepala sapinya dilempar ke gunung. Coba. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, salatlah untuk Rabb kalian dan sembelihlah binatang kurbanmu. Itu kita ajarkan. Kemudian antara contoh tauhid uluhiyah juga berdoa. Ya, berdoa hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh doa ditujukan kepada selain Allah. Ya. Jadi ada sekarang sebagian masyarakat, ya, di tengah-tengah kita itu berdoanya kepada selain Allah. Ya. Cari makam keramat, ya, makam keramat. Kemudian mereka berziarah. Ziarahnya nggak apa-apa, disyariatkan. Berziarah itu disyariatkan. Tapi plus-plusnya itu nggak boleh. Ketika berziarah mereka apa? Minta ke orang yang sudah meninggal. Nah, ini bermasalah. Justru orang yang meninggal itu lebih butuh doa dari orang yang hidup. Nah, ini tauhid uluhiyahnya rusak. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ya, mengesahkan Allah dalam segala bentuk, ya, nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, kita ajarkan asmaul husna Allah kepada anak-anak kita, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum dan sebagainya. Ya, kita ajarkan bahwasanya Allah itu punya wajah. Allah punya wajah nggak ibu? Ini tauhid asma wa sifatnya belum. Tauhid rububiyahnya oke, uluhiyahnya oke, asma wa sifatnya kepleset. Ada sebagian seperti itu. Ya, rububiyahnya yang tanya masya Allah, ya. Uluhiyahnya masya Allah. Di asma wa sifatnya kepleset. Itu banyak. Sekarang saya tanya, ini masuk bab tauhid asma wa sifat. Allah punya wajah nggak ibu? Jangan ragu-ragu jawabnya. Allah punya wajah kan? Punya. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, kenikmatan ahli surga itu diantaranya bonus ahli surga melihat wajah Allah tanpa berdesak-desakan. Nanti kita lihat wajah yang selama ini, Rabb kita yang selama ini tidak kita lihat. Nanti kita lihat sama-sama di surga tanpa berdesak-desakan, tanpa sikut-sikutan. Semuanya melihat wajah Allah. Namun ingat, ya, tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ya, ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya penting bagi kita belajar akidah, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan, dan jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Sekarang saya tanya lagi, ini masuk asma wa sifat, ya. Allah punya tangan nggak ibu? Punya. Yakin? Tahu dari mana? Ada yang hafal surat Al-Mulk ayat 1 tidak? Allah menetapkan dirinya punya tangan di surat Al-Mulk ayat 1. Coba kalau Allah Quran buka. Tabarakalladzi biyadun. Kalau belajar bahasa Arab, yadun itu apa? Tangan. Allah menetapkan dirinya punya tangan. Kita sebagai hambanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Namun jangan serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Itu tauhid asma wa sifat. Jangan sombong Allah menetapkan dirinya punya tangan. Masa iya? Kalau Allah punya tangan berarti sama kayak makhluk. Tidak. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Tauhid asma wa sifat. Kadang-kadang suka kepleset. Sekarang beda ya. Kita punya tangan. Monyet punya tangan tidak?
Namanya sama-sama tak, namun hakikatnya beda nggak? Mau disamain nggak sama tangan monyet? Nggak. Tapi namanya sama-sama tak, tangan. Allah menetapkan dirinya punya tangan, dan tangan Allah kanan semuanya. Itu kalau kita masuk lebih dalam lagi. Ini penting diajarkan kepada keluarga kita. Tauhid uluhiyah, asma sifat. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena ketika kita belajar tauhid dan belajar kesyirikan, menjauhi berbagai macam kesyirikan, fungsinya apa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Dosa syirik yang dibawa mati. Ya. Syirik itu apa? Definisinya cuma menyekutukan Allah, membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Di surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin menjaga keluarga kita jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Nah, syirik sendiri oleh para ulama dibagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik besar kata para ulama mengeluarkan pelakunya dari Islam, termasuk di antara pembatal keislaman. Ya, melakukan syirik besar. Ya. Di antara contoh syirik kecil kira-kira apa itu? Riya. Riya itu apa? Beramal ingin dipuji manusia. Kemudian apa lagi? Sum'ah. Sum'ah itu beramal ingin didengar manusia. Di mana di zaman sekarang ini orang amalannya sedikit tapi ingin seluruh dunia tahu. Lagi sholat qiyamul lail, kakinya bengkak, kakinya difoto, update status. HUFFT. Meskipun kaki bengkak, masya Allah. Alhamdulillah jam 2 pagi dapat 11 rakaat. Allah, masya Allah, luar biasa. Padahal bengkaknya bukan karena sholat, karena berdiri terus di kereta. Jalan-jalan ingin dipuji manusia. Kalau ada yang puji manusia, akhirnya dia sum'ah, beramal ingin dengan manusia. Dibilang sama sohibnya, Bu, tahu nggak Bu, kaki saya bengkak Bu. Kenapa Bu? Semalam tuh pegel sholat praktek yang mulai terus bersama aku, masya Allah ya. Akhirnya dapat pujian, ya sih dosanya double, ya sum'ah ya riya. Itu syirik kecil. Iya, syirik kecil. Dan Nabi bersabda, ya, riya itu lebih halus dibandingkan rambatan semut. Riya itu lebih halus dibandingkan rambatan semut. Kalau ibu-ibu pernah pegang rambatan semut kan halus. Riya lebih halus daripada itu. Ya, 11-12. Makanya harus pintar-pintar menjaga hati. Ya. Sampai para ulama tuh ada ketika mereka baca Quran di masjid, kemudian masuk seseorang ke dalam masjid, ya murid-muridnya, kemudian dia tahu Al-Quran. Ulama tersebut tidak ingin diketahui sedang membaca Al-Quran. Kalau kita gimana? Lagi baca Quran, nggak pakai mikrofon nih, tiba-tiba orang pada masuk, pakai mikrofon, kencengin volume, terus suaranya diliuk, biar dapat jempol, biar dapat cek, oh, cek, luar biasa. Iya dong, siapa dulu? Kamu belum tahu prestasi saya yang lainnya. Oh, siapa? Iya, ini syirik kecil. Kemudian syirik besar banyak. Syirik besar banyak. Dan ketika
seorang melakukan syirik besar bahkan sampai dibawa mati, ada 4 ancaman. Syirik besar yang dibawa mati akan Allah ancam dengan 4 ancaman. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 72. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Itu yang pertama ancaman. Yang kedua, wa ma'wahun nar. Kemudian yang berikutnya, wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang syirik tersebut dibawa mati, belum sempat tobat ya, maka faqad haramallahu 'alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Aduh, udah gak punya kesempatan lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga kita, maka dicegah benar-benar tuh keluarga kita yang melakukan dosa syirik. Ya. Udah gak ada harapan lagi masuk surga, meskipun ketika meninggalnya dimandikan, dikafani, disolatkan secara Islam. Ya. Namun meninggal dalam keadaan berbuat syirik atau belum bertobat dari dosa kesyirikan besar, faqad haramallahu 'alaihi jannah. Maka haram baginya surga. Gak ada kesempatan lagi kita kumpul-kumpul dosa syirik yang dibawa mati yang belum sempat ditaubati. Sekarang saya tanya, di antara contoh perbuatan syirik besar kira-kira apa? Ada yang bisa kasih contoh? Yang pertama, pergi ke mbah dukun. Pernah gak ibu pergi ke mbah dukun? Ustaz, gak pernah. Gak pernah saya dukun. Iya, gak pernah. Sekarang saya tanya, ada gak ibu-ibu punya pengalaman nyembah pohon? Alhamdulillah. Nyembah batu? Oke, sekarang lebih turun lagi pertanyaannya. Pernah gak ibu-ibu ya, buka majalah terus lihat ramalan bintang? Nah itu dia. Bintang saya Virgo, wah cocoknya sama Scorpio. Tapi kok rezeki serap? Wah, repot. Itu kalau belum sempat ditobati, waduh repot ibu. Percaya dengan ramalan bintang. Emang benar sih gak datang ke ahli nuju. Ahli nuju itu cuma nulis saja. Nulis ramalan bintang. Bulan ini gimana ya di majalah? Oh, Gemini cocoknya sama Pisces. Ini syirik besar. Syirik besar. Itu kalau belum sempat ditaubati, khawatir Allah ancam. Faqad haramallahu 'alaihi jannah. Allah harapkan baginya surga. Ya, cepat-cepat dulu ditaubati. Taubatan nasuha. Ya Allah, saya pernah percaya ramalan bintang yang saya taubat. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, ibu pernah nggak bu? Ada kupu-kupu masuk ke rumah. Tiba-tiba apa? Jangan-jangan ada tamu, tapi siapa yang kupu-kupu? Nah, terus apa? Tangan kedutan. Jangan-jangan mau dapat kurus. Itu malah syarafnya kejepit. Itu cepat-cepat periksa ke dokter syaraf. Ada masalah syarafnya. Mata kedutan tiba-tiba mau dapat ini. Ada suara burung gagak lagi pulang kampung. Waduh, jangan-jangan ada yang meninggal. Itu kan tatoyur. Tiarot tatoyur maksud bab syirik. Itu harus ditobati. Ada suara cicak, tokek, kucing kita mau berangkat pergi, mau lompatin kap mobil kita. Terus jangan-jangan nanti mau ada musibah nggak jadi pergi. Anak kita mau nikah tanggal sekian, kata orang benar, jangan. Ini tanggal siang. Atau beli rumah, rumah ibu kebetulan nomor 13, kok saya nggak mau kalau nomor 13. Ya, mungkin sebagian lift itu atau sebagian penginapan hotel itu nggak ada nomor 13, nggak ada nomor 4. Data toyur ini harus ditaubati, harus ditaubati. Kemudian wa ma'wahuna kata Allah, tempat kembalinya itu di neraka. Ya, tempat kembalinya di neraka. Haram baginya surga, tempat kembalinya di neraka. Wa malil dhalimin min ansar, dan dia tidak akan ada penolong ketika diazab di neraka. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran, kita jaga baik-baik keluarga kita, jangan sampai ada yang berbuat dosa syirik besar. Ya, kalau dosa yang lain mah terserah. Kalau sama jangan ya. Tapi syirik besar, no, jangan.
Anak kita masih percaya ramalan bintang, jangan. Ini syirik besar. Kamu khawatir nggak bisa nggak kalau nggak tobat ini nggak punya kesempatan masuk surga. Ya, dijaga baik-baik. Ya. Yang masih suka ya, weekend ke makam-makam keramat ya, untuk minta-minta kepada orang yang sudah mati, stop. Ya, minta-minta Mbak Fulan, ya, tolong sampaikan doaku ini kepada Allah. Sesungguhnya engkau dekat dengan Allah meskipun sudah mati, tolong sampaikan Mbak Fulan ya. Atau Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, padahal sudah mati. Orang ini dalam berdoa kalah sama iblis. Saya katakan demikian, iblis lebih baik daripada dia. Iblis itu seburuk-buruk makhluk. Iblis berdoa kepada Allah tidak butuh perantara. Iblis berdoa kepada Allah, dua permintaan, dua-duanya sepersekian detik dikabulkan sama Allah. Apa permintaan iblis kepada Allah? Yang pertama, agar kematiannya ditangguhkan sampai hari dikabulkan tidak? Dikabulkan. Permintaan yang kedua apa? Agar iblis bisa menyesatkan manusia, anak cucu Adam. Iblis saja berdoa secara langsung kepada Allah dikabulkan, masa aja kita enggak? Seburuk-buruk makhluk iblis. Makanya Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoa langsung kepada niscaya aku akan kabulkan. Dan masih banyak lagi jemaah ya, dosa kesyirikan yang perlu ya, kita nasihati keluarga kita. Di antaranya contoh Nabi Ibrahim, potret anak soleh. Orang tuanya, masya Allah, tahu sendiri, Nabi Ibrahim itu punya ayah pembuat apa? Patung berhala. Ya, jadi kalau yang membuat berhala itu biasanya atau langsung pergi ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya. Potret anak soleh, ayahnya pelaku kesyirikan besar, membuat patung berhala. Namun anaknya masih halus, masih menasihati orang tuanya, ayahnya dengan sebutan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat Maryam ayat 42. Ya Allah berfirman, "Idz qala li abihi ya abati." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati." Abati itu level bahasanya lebih halus dibandingkan abi. Karena bahasa Arab bertingkat-tingkat. Ya, abi halus, lebih halus lagi abati. Ya. Umi halus, lebih halus lagi apa? Uma. Ya. Nabi Ibrahim ya sampai masih tetap mendakwakan orang tuanya. Ya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yu'li anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Ya. Engkau yang tidak bisa melihat dan juga tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Potret anak soleh mendakwakan orang tuanya dengan sebutan yang halus. Jangan kayak anak sekarang. Ya. Baru ngaji, ya tahu syirik, tahu macam-macam ya. Seperti anak baru turun gunung, saking semangatnya malah mudarat yang sering timbul di tengah-tengah keluarganya. Ya, begitu pulang ayah ibu duduk. Ya. Ayah tahu, ini yang haram, ini bilang segala macam. Kata ayahnya, kamu kesurupannya. Ya. Nggak boleh, harus pelan-pelan. Ya. Ada titik dakwah, ada cara berdakwah kepada orang tua. Ya. Orang tua itu ada sebagai orang tua itu yang nggak mempan sama dalil dan nggak mempan. Karena kalau kecil kita gimana? Kamu baru kemarin sore ngaji aja sudah coba-coba nasihatin ayah. Kadang-kadang ya, orang tua itu lebih kena dengan akhlak kita. Ya, kita sudah ngaji, perilaku kita di rumah berubah. Orang tua kita akan bertanya, ngaji di mana sih? Ya, kok sekarang kamu tuh hatinya lembut sekali. Oh di sini ya, ayo ikut besok kamu ngajak ibu ikut, masya Allah. Ya. Dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak itu lebih mengena biasanya kepada orang tua kita. Ya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara nasihat Luqman kepada anaknya. Kalau tadi nasihat anak kepada orang tua Nabi Ibrahim, sekarang nasihat orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua yang soleh namanya Luqman Al-Hakim. Ya, di surat Luqman ayat 13 Allah abadikan nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman mengatakan, "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu." Ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya,
pada waktu memberi pelajaran kepadanya. Ya. Kata Luqman, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah. Nah, ini juga sekaligus membantah teori parenting barat, ya, yang mengatakan udah orang tua tuh nggak boleh mengatakan ya. Jangan kepada anaknya, dibantah sama Allah di surat Luqman. Luqman mengatakan kepada anaknya, jangan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sementara teori parenting barat nggak boleh mengatakan jangan. Terbantahkan oleh teori Islam. Jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Jadi perbuatan zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin rahimakumullah, ya. Ketahuilah bahwasanya di dalam keluarga, ya, seorang anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Ya. Mohon maaf ya, ketika ada orang tuanya yang mungkin jadi pengayuh becak atau pengumpul asongan, ya, dia berjuang untuk menafkahi anak-anaknya sampai anak-anaknya lulus dari S1, kemudian masuk lagi S2, berjuang lagi masuk lagi S3 sampai S apa? S2. Ada nggak anaknya lulus S2, orang tuanya ya cuma jualan sayur atau tukang beca? Ada nggak? Ada. Akhirnya anaknya mengangkat derajat orang tuanya di dunia, itu baru di dunia. Akhirnya apa? Anaknya bekerja sukses. Ya udah nggak usah kerja itu lagi, udah tinggal sama saya belikan rumah, saya belikan mobil. Ya, mengangkat derajat orang tuanya di dunia. Ya. Bahkan ada yang sampai doktor. Ya. Anaknya lulus doktor, ya ibunya cuma jualan sayur, ya. Jadi pedagang asongan. Ada tidak? Ada, ya. Akhirnya anaknya yang mengangkat derajat orang tuanya di dunia, ya. Dan demikian juga di akhirat kelak pun anak juga bisa mengangkat derajat orang tuanya, ya, derajat orang tuanya, ya. Maka ketahuilah bahwasanya anak itu adalah investasi terbaik orang tuanya, ya. Ustaz, saya punya uang banyak nih, investasi terbaik apa ya? Ya, ada orang mengatakan apa? Taruh aja di saham atau beli emas atau masuk deposito. Tapi anaknya apa? Narkoba. Naudzubillah. Dia lupa, ya, investasi terbaik itu dunia akhirat adalah anak yang soleh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Ya, ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatul jariyah. Sedekah jariyah. Jadi ibu-ibu kalau mau milih pos-pos sedekah, ya, pilih pos sedekah yang ada jariyahnya juga. Ya, sedekah jariyah. Di antaranya apa? Membangun panti asuhan, selama masih dipakai, bisa dipakai panti asuhan tersebut jariyah. Mengalirkan air, ya, tak punya air, masyarakat pesan air, bangun sumur, pasang jet pump, pasang satelit biar semua kebagian air, ini jariyah. Punya fulus, baca Al-Quran masih berantakan, beli Al-Quran, wakafkan. Meskipun kita masih baca Quran terbata-bata, tapi ketika Al-Quran yang kita wakafkan dibaca oleh para tahfidzul Quran, ya, anak-anak menghafal Al-Quran, itu pahala mengalir. Kita lagi rekreasi sama keluarga kita hari Ahad, ya, lagi jalan-jalan, Al-Quran yang kita wakafkan hari Ahad sedang dibaca dulu sama anak-anak di pondok tahfidz, itu terus mengalir pahala, baik ketika kita masih hidup maupun sudah wafat. Shadaqatul jariyah. Maka kata para ulama, umur kita itu ada 2 sebenarnya. Umur kita ada 2. Maka carilah usia yang keduamu dengan apa? Amal jariyah.
Nabi mengatakan a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Makanya kata para ulama, orang yang usianya 70 tahun lebih itu termasuk manusia langka. Manusia langka. Karena saya tanya di sini, ada nggak yang usianya 70 lebih? Nggak ada? 60 sampai 70 ada? 1, 2, 3. Yang lain masih 17 tahun ya. Semangatnya. Insya Allah ya. Termasuk manusia langka. Berarti kalau kita hitung-hitung ya, dihitung-hitung aja usia kita sekarang berapa ya. Dan umat Rasulullah meninggal itu biasanya 60 sampai 70 tahun range. 61 lewat ya, 62 lewat. Nabi SAW wafat usia berapa? 63 ya. Bahkan para ulama ada yang wafatnya masih muda, belum sempat nikah. Siapa kira-kira? Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, meninggal di usia 44 atau 45 tahun, belum sempat menikah, sudah keburu diwafatkan Allah. Namun karyanya Masya Allah ya. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang tidak kenal kitab Hadis Arba'in, semua dibahas di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia, lintas madhab, lintas ormas, semua bahas kitab Hadis Arba'in Riyadhus Shalihin. Berkah usianya ya. Itu usia yang kedua ya. Sampai sekarang Imam Nawawi masih menikmati hasilnya, Masya Allah. Terus melanjutkan. Kita harus mencari usia yang kedua ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, alias ilmu yang bermanfaat. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, ilmu yang bermanfaat definisinya adalah semua ilmu yang mendatangkan pahala dari Allah. Itu namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bisa jahit, kita kasih manfaat ke manusia, ngajarin ya jahit. Bermanfaat tidak bermanfaat, itu ilmu bermanfaat mendatangkan pahala. Bisa bikin kue, Bu, resepnya apa? Oh, rahasia tuh. Oh, bermanfaat ya. Oh, rahasia kok. Ajarkan ke manusia, kayaknya bermanfaat. Terlebih lagi kata beliau ilmu agama ya. Nah, ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika kita memasukkan anak kita ke sekolah, pilih sekolah yang terbaik, yang mengajarkan ilmu agama, yang akidahnya lurus ya. Jangan berpikir wah mahal ya. Kalau kita mampu, itu namanya investasi akhirat ya. Semua itu akan manis pada waktunya. Memang pahit kita sebagai orang tua nyari rezeki, nyari uang ya, buat biaya anak kita ya. Namun akan manis pada waktunya. Akan manis pada waktunya. Jangan mengeluh mahal ya. Kalau mahal ya cari yang murah ya. Jadi relatif semuanya itu. Kalau kita punya, kita berikan sekolah yang terbaik. Nah ini investasi akhirat kita. Jangan hitung untung rugi sama anak. Begitu anak lulus, nah kamu tahu nggak anak? Ya, ayah habiskan berapa sampai kamu lulus di pondok nih? Mau berapa ya? Nih nominalnya. Ya. Oh iya ya nanti aku ganti ya. Nggak begitu. Jadi jangan hitung-hitungan ya, sama anak-anak kita. Cari sekolah yang terbaik, terutama yang mengajarkan agama yang tidak lurus. Ya. Kemudian awalan sholihin yad'u lahu, dan anak solih yang mendoakannya ya, itu amalan yang tidak akan terputus. Maka ketahuilah anak-anak kita itu bisa mengangkat derajat orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat ya. Makanya jangan cuma nasihatin anak kita, nak belajar nak biar jadi orang enggak. Nak sholat nak biar masuk surga terus bisa ngajak bapak sama ibu ke surga. Orang pintar sudah banyak lah, tetap kamu belajar. Namun ingat, kamu juga harus jujur. Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar. Banyak orang pintar di Indonesia. Wah banyak banget bu. Di sini aja kayaknya orang pintar semua, masya Allah. Tapi Indonesia tuh
konon katanya, ini konon katanya, nggak tahu kata siapa. Ya. Hanya kekurangan orang jujur. Benar apa benar? Oh benar. Ya. Belajar sholat. Kamu nanti kalau udah sukses di dunia, punya jabatan, ya, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Tetaplah sederhana. Jadi itu nasihat orang tua, Masya Allah. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimahumullah, para ulama juga mengatakan bahwasanya kita bisa naik derajatnya di akhirat kelak itu berkat istighfar dari anak-anak kita. Ya. Di dalam Sunan Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia pun bertanya, bingung, kok saya sholat malam juga jarang, puasa sunnah apa lagi? Ya, kok derajat saya bisa setinggi ini di surga? Dia mengatakan, ya, ada hada. Dari mana ini semua? Dari mana saya dapatkan ini semua? Ya, fayuqal, dan dijawab, bistighfari waladika laka, berkat istighfar anakmu kepadamu. Masya Allah. Ya. Berkat istighfar anak kita kepada kita. Maka kita butuh anak-anak yang soleh, yang senantiasa beristighfar untuk orang tuanya, mendoakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Jemaah kaum muslimin rahimahumullah, di lain sisi orang tua pun bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar mereka bisa satu derajat dan bisa berkumpul di surga. Karena surga itu memiliki derajat. Kita semua itu bisa masuk surga karena apa? Karena amal soleh? Nggak bisa. Amal soleh kita tuh hanya sedikit. Ya. Kita bisa masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, derajat di surga kita capai, kata para ulama, dengan amal soleh itu menentukan derajat di surga. Anak dan orang tua bisa saling tarik menarik derajat di surga. Hikmahnya apa? Agar derajatnya setara dan bisa berkumpul di surga. Ya. Dan orang tua juga bisa mendapat derajat anaknya di akhirat kelak, bahkan di dunia. Orang tuanya punya apa? Perusahaan. Ya. Anaknya baru lulus, tiba-tiba sudah diangkat jadi apa? Direktur. Ada nggak? Ada. Di sini ada. Oh, jadi, kalau itu saya ngerti. Ada. Orang tua itu bisa mengangkat derajat lagi di dunia. Punya banyak perusahaan. Nah, kamu nanti pegang ya perusahaan bapak yang ini ya, yang laki-laki, yang perempuannya juga. Akhirnya teman-teman seangkatan anak-anaknya enak ya. Jadi kamu kok enak kenapa? Iya, lulus udah pegang perusahaan. Kamu juga bisa kalau mau pegang, tinggal pegang aja. Begitu juga di akhirat kelak. Orang tua pun bisa mengangkat derajat anak-anak mereka. Ya. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'minin ilaihi fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya. Meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya. Orang tuanya mau rajin puasa sunnah, ya. Anaknya mau puasa Ramadan juga borong-borong. Jangan puasa sunnah. Sahur nggak ikut sahur, tapi buka nanti jam 10, jam 12 sudah buka. Pulang-pulang pura-pura lemes. Bapaknya puasa sunnah, ibunya puasa sunnah Senin Kamis, ayam Maulid disikat semua. Ya. Kemudian latuqarribuhum ainuhum tsumma qara'a. Ya. Kemudian agar kedua orang tuanya tenang bahagia, kemudian beliau ya membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ya. Dan orang-orang yang beriman, ya,
dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang tuanya beriman, anak cucunya mengikuti dalam keimanan orang tuanya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ma naqasnal aba'a bima a'tainal banin, ya. Dan kami tidak mengurangi dari bapak-bapak mereka apa yang kami berikan kepada anak-anak mereka. Ya. Ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan, ya, bahwasanya kami hubungkan mereka, ya, dengan anak-anak cucu mereka, yaitu disamakan derajatnya, terkoneksi. Ibu-ibu kalau punya handphone jaringannya bermasalah, kesel nggak terkoneksi. Ya. Nanti orang tua yang soleh itu dapat terkoneksi dengan anak-anaknya yang amalannya di bawah orang tua derajatnya. Allah angkat berkat apa? Kesolehan orang tua. Masya Allah, terkoneksi dalam tafsir Jalalain, ya. Yaitu akan disamakan derajat anak cucu dengan derajat mereka, yaitu orang tuanya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya amal kedua orang tua itu bisa berpengaruh kepada anak-anaknya. Amalan kedua orang tua itu bisa mempengaruhi anak-anaknya, ya. Dan para ulama menafsirkan kesolehan orang tua itu akan berpengaruh terhadap kesolehan anak-anaknya. Ibnu Katsir mengatakan, hadza fadluhu ta'ala 'alal abna'i barakatihi 'amal, ya, al-aba wa amma fadluhu 'alal aba'i barakatihi du'a'il abna. Ayat ini, kata Ibnu Katsir, merupakan karunia dari Allah kepada anak-anak karena berkah amal dari orang tua. Iya. Jadi berkah dari amal orang tua, anak-anaknya kecipratan. Kemudian kata Ibnu Katsir, adapun karunia Allah kepada para orang tua adalah doa dari anak-anak mereka. Iya. Nah, jadi kita sebagai orang tua coba introspeksi diri, ya. Sudah solehkah kita atau sudah solehkah kita? Karena kesalehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesalehan anak. Dan ketahuilah bahwa kesalehan orang tua niscaya akan sangat bermanfaat di akhirat untuk mengangkat derajat anak-anak kita agar sama dengan kita dan bisa berkumpul di dalam surga. Kemudian jamaah kaum muslimat rahimakumullah, ketika kita berkeluarga antara suami dan istri, ya, ada yang mengawali pernikahannya dengan berbagai macam motivasi, menikah dengan si fulan atau dengan si fulanah karena motivasinya apa? Ada yang karena hartanya, ada yang karena kecantikannya, gantengnya, tampannya, ada yang karena kedudukannya. Anggota dewan mau deh. Anggota dewan cuma berapa tahun? 5 tahun. Kalau dasarnya itu, begitu dia pensiun dari anggota dewan, kira-kira gimana? Kayaknya sudah lah. Wassalamualaikum. Ada juga yang atas dasar agama. Maka kita lihat, kita coba introspeksi ketika kita menikah itu dengan suami kita atau dengan istri kita, motivasinya apa? Kalau motivasinya karena landasan agama, karena Allah, ketahuilah para ulama mengatakan maka nabillahi atqa, maka nabillahi atqa. Apa-apa yang dibangun karena Allah itu atqa, kekal. Kekal itu ya abadi selama-lamanya. Nah, sekarang kita membangun pernikahan kita dulu, Bu. Ini pengantin baru atau pengantin lama sih, Bu? Pengantin lama rasa baru. Pengantin lama. Coba kita introspeksi, Ibu. Dulu saya nikah motivasinya apa ya? Karena para ulama mengatakan maka nalillahi abqa. Apa-apa, ini umum ya. Apa-apa yang dibangun atas dasar Allah, ya, kok kekal, bakok, istilah bahasa Indonesia, baka alam kekal, abkok. Ya Ustaz, dulu pada saya motivasinya harta lagi, gimana Ustaz? Niat itu bisa ditajdid, bisa diperbaharui, diperbaiki lagi niatnya. Ya Allah, saya dulu
menikah sama suami saya fulan, niatnya karena dunia ya Allah, saya bertobat. Ya. Kemudian saya ingin saya beribadah dengan suami saya karenamu ya Allah. Meskipun suami saya seperti itu seperti apa? Ibu-ibu, saya kasih contoh. Kalau tadi potret anak yang soleh Nabi Ibrahim, potret ayah yang soleh Luqman, potret istri soleh. Suaminya seburuk-buruk makhluk, siapa namanya? Nama istrinya siapa? Asia. Punya suami namanya Fir'aun. Sabar nggak Asia? KDRT tersadis itu. KDRT tersadis itu di zaman Fir'aun pertama kali terjadi. KDRT. Ya, sampai-sampai Asia itu beliau berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari tentara Fir'aun itu pertama, dan dibangunkan sebuah istana di surga. Ditangkap, dimutilasi, dimasukkan tungku yang dicoba. Sabar, Asia. Makanya ibu belajar sabar dari Asia. Kalau suami kita ya mungkin lagi marah, lagi galau, lihat dulu, oh bukan Fir'aun mas kakak, bukan menjadi Fir'aun, alhamdulillah. Tenang kita, udah bukan Fir'aun, udah sabar gitu. Bukan Fir'aun, sabar. Ya. Suami kita bukan malaikat, istri kita juga bukan tidak. Jadi harus sama-sama sabar. Coba introspeksi berdua dulu tuh membangun pernikahan atas dasar apa? Ya. Kalau atas dasar dunia, yuk kita bertobat yuk ya. Jangan-jangan punya masalah selama ini karena niat kita salah waktu nikah. Ya. Nah, bertobat, kemudian perbaharui niat. Bisa, niat itu bisa ditasjid. Kenapa? Karena setan itu senantiasa membelokkan niat. Yang tadinya karena Allah, ngaji karena Allah tadinya ya, dibolakkan di tengah jalan. Udah mau sampai depan itu dibolakkan sama setan. Ya, punya barang dagangan tersimpan di handphone. Kata setan nanti pas duduk ditawarin ya. Oh iya setan. Akhirnya pas lagi duduk, iya, lagi pengajian dia nawarin sebanyak saya punya itu. Ya, barang dagangan tuh. Dibelokin sama setan. Ditajid istighfar, taubat. Ya. Jadi kalau cinta itu antara suami dan istri dibangun di atas dasar dunia, ya, suatu saat istri atau suami atau anak itu bisa jadi musuh buat kita. Ya, bisa jadi musuh buat kita. Allah abadikan di surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'd aduwwun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, yaitu hari kiamat, sebagian dari mereka menjadi musuh dengan sebagian yang lain. Suami jadi musuh istrinya, istri jadi musuh suaminya. Illal muttaqin ayat 67. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang pernikahannya itu dilandasi agama. Ya. Makanya kita coba kalau ada masalah rumah tangga, ya kita introspeksi. Ya. Kita introspeksi, suami juga introspeksi. Jangan-jangan dulu salah niat kali ya. Kayaknya diserang ujian satu belum selesai, datang ujian berikutnya. Ya. Gitu Pak Ibu. Ya, jadi introspeksi itu Pak. Ya. Perbaiki niat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk ya kita sama-sama yuk. Ya, kita bangun pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka darillahi abqa. Apa-apa yang dibangun atas dasar Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi selama-lamanya. Kan kita nggak mau serumah sama suami, ya, serumah sama anak, ya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun tinggal satu rumah, tiba-tiba ketemu di akhirat saling menjadi musuh. Kenapa? Dasarnya itu, fondasinya bukan karena agama, ada motivasi lainnya. Ya. Kemudian jemaah, ya, di bagian terakhir ini, ya, tentang para sahabat. Kita ini sudah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Ketika kita mengadakan reuni, ya, sudah lama tidak berjumpa, ada yang berpisah mungkin sama sahabatnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba reuni, senang nggak?
senang. Cuman beda kalau reuni di dunia itu, ya, biasanya di dunia itu saya sebut riya terselubung, ya, pamer terselubung dibalut dengan kata reuni. Ya. Biasanya kalau reuni pertanyaannya apa? Reuni SMA, anak berapa gitu ya? Terus kesini naik apa? Naik andong. Oh, naik odong-odong. Akhirnya apa? Wah, tasnya merek apa, Bu? Kalau saya mah tasnya merek Hermes ya. Hermes. Tasnya Hermes itu bagus gitu. Jadi beda reuni di dunia dengan reuni sahabat di akhirat. Karena akan ada reuni juga, ya. Sahabat-sahabat soleh dan solehah itu di akhirat. Dan para ulama menjelaskan bentuk reuni dengan para sahabat di surga. Kata para ulama, reuni para sahabat di surga itu dengan berkumpul di pasar surga. Jadi reuninya itu di sebuah pasar di surga. Ya, kalau di dunia reuni SMA, reuni kuliah di mana, Bu? Di kafe, urunan dulu, ya. Pulang bawa bungkusnya paling. Nah, kalau reuni di surga itu di pasar, bukan di kafe, bukan di mall, pasar suk, ya. Dan cara reuni tersebut dengan saling berkunjung, mengunjungi satu dengan yang lainnya, ya, di kerajaannya masing-masing. Karena setiap penghuni surga itu punya kerajaan dan dia menjadi rajanya, insya Allah ya, punya kerajaan dan dia menjadi rajanya atau ratunya. Dulu pernah punya pengalaman jadi ratu. Orang itu dulu tanya, oh ya, Masya Allah. Nah, dari Anas bin Malik menggambarkan tentang reuni surga, reuni sahabat di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannah la suqan ya'tuna kullal jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Di surga itu ada apa? Pasar. Didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Hari Jumat. Kalau ibu ke pasar ada apa? Tiap hari. Di surga tiap hari Jumat. Ya, tiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamali fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husna wa jamalan. Ya. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Kena udara, kena angin, kena debu malah semakin, kalau yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah tampan. Ibu punya pengalaman nggak keluar berdebu terus tambah cantik? Yang ada tambah keluar besar. Itulah bedanya debu di dunia dengan debu di surga. Pas ketemu pas pecah adut banget muka kamu. Itu kalau dari dunia. Kenapa kena debu? Debu dunia beda sama debu di surga. Ya. Kena angin dari utara, dari barat, dari timur, tambah ganteng, tambah cantik. Kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husna wa jamalan fayaqul. Masya Allah. Setelah reuni di pasar, mereka kembali ke kerajaannya masing-masing. Iya, mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan, Masya Allah. Ya. Kalau kita dari safar, dari keluar, ya, begitu pulang, ya, biasanya kan letih, kelihatannya kan gak enak. Ya. Tapi kalau di surga, ya, main ke pasar, pulang-pulang kok malah tambah apa? Ganteng, tambah cantik. Itulah bedanya main ke pasar surga sama main ke pasar di dunia, di tradisional sini, ya. Kemudian fayaqulun keluarga mereka berkata, ya, wa antum wallah laqad izdattum ba'dana husna wa jamalan. Ya. Mereka pun berkata kepada suaminya atau istrinya yang baru pulang dari reuni, kalian pun semakin bertambah indah dan semakin bertambah tampan.
rumahnya suami kita pulang tuh di surga, ayah kok pulang malah tambah tampan aja kan? Ya ayahnya juga puji, kamu juga kok tambah cantik sih. Itu cuma ada di surga. Di dunia ada nggak? Ya mungkin ada ya. Ada ibu-ibu di sini mungkin itu dipakai. Ayah tambah tampan ya pulang dari kerja. Umi juga tambah cantik. Ya. Ini hadis sahih ya Imam Muslim. Ya. Nah, itu reuni sahabat di surga. Kemudian keadaan di pasar surga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu tempat manusia berkumpul dan berbahagia karena bertemu para sahabat. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan pasar adalah tempat berkumpulnya manusia sebagaimana manusia di dunia berkumpul di pasar. Ya. Dan maksud dari mereka mendatangi setiap hari Jumat, kata Imam Nawawi, adalah sebagaimana perkiraan lama waktu tiap Jumat, yaitu sepekan. Ya. Bukanlah makna, kata Imam Nawawi, sepekan yang sebenarnya, karena tidak ada matahari di surga, tidak ada siang dan malam hari di surga, nggak ada. Ya. Matahari di surga udah nggak ada. Kalau di sini masih ada matahari ya? Iya. Panas atau adem? Tergantung Ustaz. Kalau lagi diskon ada. Orang Amerika itu, ini anekdot ya, anekdot itu. Orang Amerika itu nggak boleh sombong sama orang Indonesia. Ya. Kenapa? Baru menginjakkan kaki ke bulan saja sudah sombong. Padahal menginjakkan kaki ke bulannya sama orang Jawa. Ini anekdot ya. Siapa? Orang Amerika siapa namanya? Neil Armstrong. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Ya. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Jadi nggak boleh sombong. Orang kita itu diajarkan hidup bertahan dari bulan ke bulan ya. Jadi nggak boleh sombong orang Amerika. Ya. Bahkan kadang-kadang orang hamil kadang-kadang suka menuju bulan. Baik. Kemudian dari fatwa Al-Lajnah Daimah ya, mengenai hadis tentang pasar surga dijelaskan oleh fatwa tersebut, pasar di surga kata para ulama adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain supaya bertambah kenikmatan, merasakan kelezatan berbincang-bincang ya. Kemudian saling mengenang apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Dulu waktu di dunia kita kan sempat ngaji bareng ya di majelis ini. Iya, masya Allah ya. Bu Fulana mana tuh? Bu Fulana lagi ngobrol. Saling berbincang-bincang. Ya. Kemudian kamu dapetin apa kamu di surga? Di surga mana kamu berada? Oh, saya di surga ini. Di situ nikmat ya, istananya dari surga, batu-batunya dari emas. Kalau kamu gimana? Oh, saya ubinya itu dari mutiara. Saling berbincang-bincang mengenai kelezatan yang mereka dapatkan di surga. Dan mereka bertemu setiap hari Jumat ya. Sebagaimana pada hadis dari Anas bin Malik, dan mereka bisa saling berjumpa satu sama lainnya ya. Dan perlu kita ketahui kata para ulama bahwa tidak ada jual beli di pasar tersebut ya. Beda sama pasar dunia ya. Ada jual beli ya. Kata para ulama, yang ada hanya barang dagangan yang bisa diambil semuanya dan sebebasnya ya, gratis, free, nggak kayak sekarang bayar ya, dikit-dikit paket gitu. Pasarnya pindah ke Jembal ya, yang pusing siapa? Suaminya gitu ya. Karena pasarnya itu sudah sepi, pindahnya ke Jembal ya, marketplace ya. Dikit-dikit paket. Jadi di pasar surga itu tidak ada jual beli ya, tidak ada jual beli. Jadi semua barang yang ada di sana bebas. Jadi yang suka shopping ya, suka shopping dulu. Tabiat dasar wanita itu suka shopping. Jadi laki-laki itu harus makan telur. Jadi yang suka shopping di surga itu nikmat. Di pasar mau ngambil apa ada, Hermes lah apa segala macam ada. Ada free, gratis, ori yang kita kawin ya. Itulah kenikmatan yang berbelanja di surga. Reuni sahabat
sahabat di surga. Di surat Az-Zukhruf ayat 71, ya Allah menggambarkan kenikmatan di surga. Kata Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus, wa taladdul a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Baru terbesit di hati, tiba-tiba sudah ada. Pengen durian, kalau ibu pengen durian, ya kan harus ke pasar dulu beli, ya. Belum lagi nanti ngebelahnya, kadang-kadang busuk. Ini di surga, aduh pengen buah durian, tiba-tiba sudah ada. Insya Allah itu kenikmatan di surga yang terbesit dalam hati sudah Allah sediakan. Ya. Kemudian dan sedang dipandang oleh mata, ya. Sedang dipandang oleh mata. Kalau di dunia ini kadang-kadang ada yang sedang, ada yang tidak sedang. Ya. Kemudian wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan di surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalam surga itu memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ya. Apa saja yang kita inginkan Allah sediakan, dan pada sisi kami ada tambahannya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, di pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini yang bisa berkumpul ya bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sedikit kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan, ada pertanyaan Ibu-ibu. Di luar materi nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak apa-apa. Silakan di luar tema nggak apa-apa. Pertanyaan saat di belakang. Ya, silakan Bu. Salam. Ada yang kalau yang mengatakan ada Tuhan Allah di mana-mana gimana, Ustaz? Bagaimana kalau ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Nah, ini masuk ke ranah akidah. Akidah tentang ya nama-nama dan sifat Allah. Salah tauhid. Sekarang kalau saya balikan, saya bertanya kepada ibu-ibu semua, ya. Allah ada di mana? Ada sebagian kita mungkin masih bingung menjawabnya, atau sebagiannya takut untuk menjawabnya. Allah itu menyatakan dirinya ya, di langit, di 6 tempat di dalam Al-Quran. Di 6 tempat Allah menyatakan dirinya sendiri berada di langit, di Arsy. Ya, di antaranya di surat Toha ayat 4. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu al-ulu, kata Ibnu Qayyim. Ulu itu tinggi di atas tinggi, setinggi-tingginya. Istiwa itu makna istiwa. Ya. Setinggi-tingginya di atas arsy. Ayat Allah berarti berada di atas langit. Adapun mengatakan, ada yang mengatakan Allah di mana-mana tempat, itu punya konsekuensi. Ya, kalau ada dari antara kita mengatakan Allah berada di mana-mana tempat, berarti Allah ada di saku, ada di selokan, ada di dalam tas bunga sini. Itu konsekuensi mengatakan Allah ada di mana. Kalau kita ingat mukjizat Rasulullah SAW, selain Al-Quran, apalagi mukjizat Nabi SAW selain Al-Quran? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Esensi dari Isra Mi'raj itu apa sih? Esensinya perintah sholat. Kalau kita lihat perintah zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, bakti sama orang tua, itu Allah turunkan ayat. Tapi perintah sholat Allah tidak turunkan ayat. Allah jemput langsung Rasulullah, dijemput. Enggak turun ayat, dijemput. Yang menjemput berapa? Ada berapa yang menjemput Rasulullah? 2. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua depannya B. Buruk. Buruk.
Isra, perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, itu Masya Allah. Ya. Dalam hadis Bukhari yang sangat panjang tentang hadis Isra Mi'raj. Suatu malam Rasulullah SAW, ya, Jibril membelah atap rumahku. Kemudian Jibril membelah dadaku dan mengambil, ya, jantungku dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Dan ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Berarti proses pembelahan dada Nabi SAW berapa kali? 2. Ketika Nabi kecil dan ketiga ingin dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam, kemudian menaruhnya kembali. Ya. Setelah itu menuangkan air hikmah ke dalam dada. Kemudian Jibril membawa 2 bejana, yang satu berisi khamar dan yang satu berisi, ya, laban susu. Kemudian aku membeli susu. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, engkau telah memiliki fitrah yang Muhammad. Kemudian didatangkan kepadaku, ya, buruk. Buruk sebuah hewan yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ya, yang berwarna putih. Punya sayap nggak? Kalau dulu kita lihat gambar buruk gimana? Ada sayap, ada tanduk. Ternyata nggak ada sayap. Tanduknya juga nggak ada. Itu cuma halu aja. Kita tuh sukanya halu. Nggak belajar hadis sukanya halu. Ya, hadis itu warnanya putih. Ya. Kemudian buruk kata Rasulullah punya kelebihan. Ya. Di antaranya dapat meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Jadi kalau ibu-ibu duduk di sana, pandangan yang paling jauh kan ada sini. Bisa nggak ibu-ibu meletakkan kaki dari sana ke sana? Nggak bisa. Buruk bisa sejauh mata memandang. Dan pandangannya kan buruk. Jadi mungkin, ya, selama ini yang terbesit di dalam hati ibu-ibu ketika Nabi naik buruk ke Masjidil Aqsa dengan cara gimana? Terbang jus gitu ya. Ternyata nggak jalan. Tapi memiliki kelebihan apa? Meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Nabi naik ke atas buruk. Kemudian aku sampai. Ya. Jadi ini saya mau jelaskan Allah itu ada di langit. Aku sampai ke Masjidil Aqsa dan aku mengikat hewan tungganganku, di mana para nabi mengikat hewan tunggangannya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bentuk tawakal yang benar ketika menaruh kendaraan. Nabi saja masih mengikat hewan tunggangannya di tempat para nabi mengikat. Berarti kita kalau naik kendaraan, ya kendaraan kita dikunci, kalau bisa double, itu bentuk tawakal yang benar. Ya. Kemudian aku memimpin sholat di Masjidil Aqsa, di mana di belakangku para nabi dan Rasul. Dari sini nanti dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpin para nabi dan Rasul. Kemudian aku dimi'rajkan ke langit, ya, dimi'rajkan ke langit. Ya. Yang terbesit dalam benak ibu-ibu cara Nabi naik seperti apa? Yang terbesit kira-kira gimana kira-kira? Terbang? Kayak Superman? Kata Nabi SAW, ya, aku dimi'rajkan dengan anak tangga yang terbuat dari emas dan perak. Jadi naik tangga itu bukan terbang. Tangga tersebut terbuat dari emas dan perak. Ya, ini mau menerima perintah sholat. Prosesnya seperti itu. Setelah naik sampailah kami di pintu langit pertama. Ini menunjukkan kata para ulama, setiap langit itu memiliki pintu dan setiap pintu memiliki penjaga dari kalangan malaikat. Ada berapa lapis langit? 7. Setiap lapis langit, 7 lapis langit punya pintu dan punya penjaga dari kalangan malaikat. Kemudian kami ditanya, Man anta? Ana Jibril. Man ma'aka? Siapa yang bersama Muhammad? Ya. Apakah ia telah diutus oleh Allah? Naam, ia telah diutus oleh Allah. Ini menjadi pelajaran buat kita para ulama. Adab ketika bertamu harus menyebutkan nama. Tok, assalamualaikum. Tuan rumah dari dalam, waalaikumsalam. Ya. Siapa ya? Masa nggak kenal? Nggak punya adab, nggak punya adab. Sebutin nama. Siapa ya? Masa nggak kenal sama saya, sombong ya? Nggak punya adab orang seperti ini. Siapa yang sebutin nama? Oh, saya Bu Fulana. Oh iya. Bagaimana Jibril? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta? Jibril.
Oh, siapa yang sama kamu di rumah Muhammad? Dia telah diutus Allah. Nah, kemudian kami diizinkan masuk ke langit yang pertama. Dan ketika itu aku melihat seseorang yang kalau menoleh ke kanan tertawa, menoleh ke kiri menangis. Ya. Kemudian aku disambut dan didoakan oleh salah seorang nabi. Kira-kira nabi siapa di langit pertama? Ada salah seorang nabi penghuni langit pertama. Itu Nabi jelaskan di hadis tentang Isra Mi'raj. Yang benar boleh pulang. Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, kenapa kalau Nabi Adam nengok sebelah kanan tertawa, nengok sebelah kiri menangis, Nabi Adam melihat umatnya. Ketika ke sebelah kanan melihat anak cucu cicitnya, ya, itu masuk ke dalam surga. Kenapa kalau sebelah nengok sebelah kiri menangis, dia melihat anak cucu cicitnya masuk ke dalam neraka. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Ditanya kembali oleh penjaga pintu langit yang kedua dari para malaikat. Kemudian kami diizinkan masuk. Kemudian kami disambut dengan hangat oleh dua orang sepupuku dari kalangan Nabi dan Rasul. Jadi di langit kedua ada sepupunya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapakah dua orang tersebut? Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam itu di langit yang kedua. Bedanya karena para ulama, Nabi Yahya berupa ruh, adapun Nabi Isa berupa jasad dan ruh. Artinya satu-satunya Nabi dan Rasul yang masih hidup sampai detik ini hanya Nabi Isa alaihissalam. Adapun rumor yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup itu adalah hoax. Orang tersebut halu. Kalau kamu berguru sama siapa? Saya gurunya Nabi Khidir. Wah, ini halu akut. Cepat-cepat dibawa ke RSJ. Nabi Khidir dan wafat dalam wafat. Satu-satu nabi yang masih hidup adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Iya. Ditanya, kemudian kami diizinkan masuk. Kami disambut oleh salah seorang nabi. Nabi siapa yang ketiga? Yang ketampanannya sejagat raya. Laki-laki sekarang tuh hanya dapat ampasnya aja. Ampasnya Nabi Yusuf siangnya. Ampasnya Nabi Yusuf. Ya kan nggak boleh sombong. Ya. Nabi Yusuf lewat itu ya. Pembantunya istri dari Fir'aun itu sampai teriris-iris nggak berasa. Gimana tampannya tuh? Kita aja kalau kecocok paku aja terasa ini iris-iris kan. Lihat ketampanan Nabi Yusuf nggak terasa. Kemudian kami pun disambut didoakan dengan hangat dan kami pun naik terus ke langit yang keempat. Ditanya, kemudian kami diizinkan masuk. Kami disambut dengan hangat dan didoakan oleh Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ada di langit keempat. Kemudian kami terus naik masuk ke langit kelima. Kami disambut oleh seorang Nabi. Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini saudara kandungnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun itu diplomat ulung. Ya. Sampai-sampai Nabi Musa bermohon ke Allah ketika diajak berbicara langsung oleh Allah di Gunung Sinai. Salah satu permohonan Nabi Musa itu apa? Tolong jadikan Harun saudaraku untuk menjadi seorang nabi akan bisa mendampingiku menghadap Fir'aun. Nabi Musa itu nggak pintar ngomong. Pintarnya apa? Nonjok orang di Mesir sekali pukulan. Nabi Musa, ya. Tyson kalah. Nabi Musa mukul pemuda Mesir sekali pukul. Nabi Harun diplomat dulu. Ya akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Musa menjadikan Nabi Harun seorang nabi. Kemudian kami melanjutkan ke langit yang keberapa sekarang? Ke-6. Ya. Kemudian kami disambut dengan hangat oleh Nabi siapa? Nabi Musa, saudara kandungnya Nabi Harun. Ya, Nabi Musa ada di langit ke-6. Kemudian kami terus melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Disambut dengan hangat oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku melihat Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Jadi di langit ke-7 ada bangunan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kata para ulama Ka'bahnya penduduk langit. Yang kata Rasulullah SAW setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki 70.000 malaikat. Kemudian tawaf berzikir kepada Allah dan tidak keluar lagi. Setiap hari 70.000 masuk, wah, nggak keluar lagi. 70.000 masuk, tawaf.
Ka'bahnya penduduk langit yang sejajar dengan Ka'bah di kota Mekah, sejajar posisinya. Bedanya ya, kalau Ka'bahnya di Mekah itu orang tua masuk keluar lagi nggak? Keluar, ngapain? Belanja minyak kami, belanja tas. Pikirnya udah kok, mencerang saya jangan-jangan udah kebeli. Kalau Baitul Ma'mur nggak pernah keluar lagi, nggak pernah mikirin apa, gamis minyak wangi, enggak. Kalau ibu tawaf udah mikirin lagi tawaf, ngobrol sama dia nanti kita ke toko itu. Lagi tawaf tuh, kamu tahu jalannya nggak tahu, ibadahnya gitu. Pak Jimat baru. Nah itu bedanya. Baitul Ma'mur. Kemudian aku terus naik sampai malaikat Jibril tidak bisa menemaniku lagi. Kemudian aku berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sidratul Muntaha terus naik, berarti Nabi menjumpai Allah di mana? Di langit. Sidratul Muntaha di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, ngapain juga capek-capek ada Isra Mi'raj? Kan logikanya begitu. Tinggal Allah aja menemui Rasulullah ke Mekah. Nggak sulit buat Allah. Sebagaimana Allah menemui Nabi Musa di Gunung Sinai, meskipun hanya berbicara saja. Jadi batil akidah yang mengatakan Allah di mana terbantahkan dengan hadis Isra Mi'raj. Kadang-kadang yang memperingati Isra Mi'raj nggak paham esensi Isra Mi'raj, tetap mengatakan Allah di mana-mana. Terus apa makna Isra Mi'raj? Nabi berbicara sama Allah di mana? Sidratul Muntaha di Arsy. Menerima perintah sholat. Perintah pertama berapa waktu? 50 waktu. Turun ke langit ke-6. Nah inilah kata para rahimnya Nabi Musa kepada umat Rasulullah. Kasih sayang Nabi Musa kepada umatnya Rasulullah. Sayang. Nabi Musa punya pengalaman baik ngurus umat yang namanya Bani Israil, ngeyel. Dibilangin susah. Suruh nyembelih sapi, ya. Nanya sapinya warna apa, gemuk apa kurus tuh. Orang-orang Yahudi modelnya begitu. Padahal mereka mah nggak mau nyembelih sapi, ngeles terus tuh. Begitu turun ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbu kepada umatmu? Kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Ini feelingnya Nabi Musa. Wallahi, demi Allah umatmu tidak akan sanggup. Minta keringanan kembali. Ya. Kalau misalnya kejadian Nabi Musa cuek kemarin, ya. Akhirnya perintah 50 waktu sehari malam, kira-kira sanggup beraktivitas kayak gitu. Wah, gak bisa ke pasar Ustaz, gak bisa arisan, sholat terus Nabi ke atas lagi menghadap ke atas loh, ke atas ya. Ke atas menghadap Allah. Allah turunkan lagi 30 ke langit ke-6 lagi, di stop lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa tuh sayang ya sama umat Rasulullah. Apa yang diperintahkan? Rabbul kembali kepada umatmu. Kami diperintahkan memberikan sholat 30 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Demi Allah umatku tidak akan sanggup beriman. Minta keringanan kembali. Turun naik. Akhirnya dalam hadis qudsi dari Allah, iftaratu ala ummatik khamsa shalawat. Wahai Muhammad, diwajibkan atas umatmu sholat yang 5 waktu. Tadinya ada 0, nolnya hilang, tinggal 5. Wa ahidu indi ahdan, aku berjanji kepada diriku sendiri kata Allah. Tidak ada di dalam hadis manapun Allah berjanji terhadap dirinya sendiri kecuali tentang sholat 5 waktu. Sampai-sampai Allah berjanji terhadap dirinya sendiri. Man hafadha alaihina li waqtihina adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang mengerjakan mendirikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, garis bawah waktu tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, niscaya pasti aku masukkan ke dalam surga. Berarti kita sudah tahu nih kisi-kisi masuk surga, di antaranya mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa man lam yuhafiz alaihinna li waqtihinna fala ahda lahu indi. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, aku tidak memiliki janji padanya, kata Allah kepada Rasulullah. Turunlah Rasulullah, di stop lagi sama Nabi Musa. Apa yang diperintahkan? Rabbu terhadap umatmu, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Feeling Nabi Musa gimana kira-kira?
Wallahi, demi Allah, umatku tidak akan sanggup wahai Muhammad minta keringanan kembali. Kemudian dengan akhlak yang mulia Rasulullah bilang apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku merasa sungkan terhadap kamu. Malu aku dari tadi minta apa? Keringanan nego terus berhenti. Udahlah, akhirnya perintah 5 waktu, sholat 5 waktu, ya itu sampai hari kiamat. Ya, pertanyaannya, masihkah ada ya kaum muslimin terutama di masyarakat kita yang masih tidak mendirikan sholat 5 waktu? Masih ada? Oh banyak ya. Banyak. Video Nabi Musa gimana? Benar. Ya, 5 waktu dari 50 diskon berapa persen? Ya, iya, 50 jadi 5. Saking sayangnya Nabi Musa kepada umat tersebut. Ini kurang lebih gambaran bahwasanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, maka kita sebutkan fis sama, ya. Fis sama di langit. Makanya Syekh bin Baz itu, ya, salah seorang ulama besar rahimahullah, ya. Beliau sebelum memulai majelisnya, kita sudah berkumpul seperti ini sudah ramai. Beliau buka dulu dengan pertanyaan kepada murid-muridnya. Aina Allah, gitu ya. Di mana Allah? Semuanya kompak menjawab sambil mengacungkan jari ke atas. Fis sama, di langit. Makanya orang yang fitrahnya bagus kalau berdoa gimana? Begini ya. Kalau Allah di mana-mana gini. Ya, orang yang fitrahnya bagus dia mengerti Allah itu di langit. Makanya kalau doa Allah di langit. Enggak di mana-mana. Fokusnya kemana? Ke langit. Bahkan para ulama mengatakan hewan pun tahu di mana Allah. Hewan pun tahu di mana Allah. Ibnu Qayyim mengisahkan tentang hewan yang mendapati sumur kering ya, musim kemarau pasifik, kemudian mereka mendengarkan leher-leher mereka ke langit. Mereka bertasbih kepada Allah. Hewan pun tahu di mana Allah. Di langit. Ya. Makanya kalau doa sujud itu subhana rabbiyal tinggi, ya. Tinggi ya di langit. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada pertanyaan seperti itu. Iya, Bu Elisa. Pertanyaan bagus ya, terima kasih ya. Jadi betul ya, kita ini hanya bisa mengusahakan hidayah irsyad ya. Adapun hidayah taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Rasulullah SAW, kita masih ingat kisah ketika paman beliau Abu Thalib sedang sekarat ya. Di sisi kanan ada Rasulullah, di sebelah kiri ada Abu Jahal CS, Abu Lahab, ya, dan Abu lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut nanti aku akan membelamu di hari kiamat. Ini berarti namanya hidayah apa? Irsyad, ya, menunjuki kepada jalan yang benar, ya, irsyad. Wahai pamanku, katakanlah atau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut nanti aku akan membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Tiba-tiba Abu Jahal Abu Lahab CS mengatakan, hei Abu Thalib, apa kamu enggak malu ya, berpindah dari agama nenek moyangmu yang dari dulu kamu anut? Abu Thalib bingung ya, nengok kanan, ya, nengok kiri, ya. Akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Itu sekalipun Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya, artinya apa? Kita sebagai manusia ya, hanya bisa apa? Memberikan hidayah irsyad plus doa, ya, plus doa buat diri kita sendiri dan juga doa untuk orang lain. Ya. Doa di setiap waktu yang mustajab. Ya Allah, berikanlah kelembutan kepada hati anak saya, kepada hati suami saya, agar bisa menerima kebenaran timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berikanlah kelembutan kepada hati anak saya. Kadang-kadang ada sebagian anak kita yang kasar hatinya, ya, bahkan mengangkat suara melebihi orang tuanya. Ada nggak anak zaman sekarang? Banyak, ya, banyak.
Beda sama anak zaman dulu. Buat ngomong sama orang tuanya, ada sebagian anak nggak berani melihat muka orang tuanya sambil nunduk ngomongnya. Itu anak zaman dulu. Mungkin zaman sekarang ada kali ya. Kalau sambil megang ekor dari dulu terus. Mereka kan menunduk. Kok kamu menunduk terus? Ya tanggung ya. Main game. Nah, berdoa, ya, berdoakan. Kemudian terus nasihati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya. Terus nasihati. Dan terus kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, semoga Allah berikan hidayah taufik. Ya, itu yang mungkin bisa kita usahakan. Dan gak usah mendengar omongan orang yang jelek selagi kita betul-betul di atas kebenaran. Ya. Karena kalau dengar omongan orang tuh gak ada habisnya. Efek ya, suka mendengar omongan orang yang jelek, meskipun kita berada di atas kebenaran, efeknya suul khotimah kata para ulama. Contohnya siapa? Abu Thalib. Suka dengar omongan orang. Nah, ini ada kisah menarik. Ya. Seorang ayah yang bijak didatangi anaknya. Anaknya mengatakan kepadanya, ayah, kamu kan orang yang bijak di desa sini. Kenapa kok masih diomongin orang sih ya? Kamu mau tahu ya? Kamu mau tahu anakku? Ya. Sekarang kita melakukan perjalanan, Pak. Ya. Kamu naik keledai. Keledai itu ya, hewan tunggangan yang paling stratanya paling rendah. Strata yang paling tinggi hewan tunggangan itu kuda atau onta. Ya. Sekarang kamu naik keledai, ya, ayah yang tuntun keledai. Mereka berjalan, ya. Masuklah desa pertama. Orang-orang yang melihat kira-kira komentar nggak? Komentar. Kira-kira komentarnya gimana? Dasar anak nggak tahu diri. Ya, enak-enakan naik di atas keledai sementara ayahnya yang tua menuntut keledai. Kemudian ayah bilang, kamu tadi dengar kan komentar orang? Iya. Sudah tahu kan? Ya, sekarang kita gantian. Kan? Ayah yang naik, kamu yang tuntun keledainya. Akhirnya mereka berjalan masuk ke desa yang kedua. Kira-kira dikomentarin nggak? Komentarnya gimana kira-kira? Orang tua nggak tahu diri. Anak sekecil itu kasihan melas. Disuruh nunggu keledai sementara ayahnya enak-enakan di atas keledai. Kemudian ayahnya mengatakan lagi kepada anaknya, kamu tadi dengar kan komentar orang? Iya. Kalau itu sekarang kita tuntun keledainya benar. Akhirnya ayah dan anaknya kompak nuntun keledai. Perjalanan mereka masuk ke desa yang ketiga. Orang-orang yang melihat kira-kira komentar nggak? Komentar. Kira-kira komentarnya gimana? Dasar nih juhala itu bodoh jahil. Dasar anak sama ayah sama bodohnya, punya hewan tunggangan malah dituntun bukan ditunggangi gimana? Ayahnya bilang, kamu dengar tadi kan komentar orang? Iya ya. Ya sudah, kalau itu sekarang kita boncengan. Jadi ayahnya naik, anaknya naik, keledainya kecil. Ya. Akhirnya mereka berjalan tuh. Desa yang keempat. Masuk desa yang keempat, orang-orang yang melihat kira-kira komentar nggak? Komentar. Kira-kira komentarnya gimana? Ayah dan anak nggak tahu diri, nggak punya rasa kehewanan. Kehewanannya. Keledai sekecil ini kok ditunggangi berdua. Akhirnya ayahnya bilang ke anaknya, ayahnya bijak. Dia mau mengajarkan hikmah ke anaknya. Kamu dengar tadi kan komentar orang? Iya. Berarti tinggal berapa kemungkinan? Satu kemungkinan. Diapain? Dipanggul keledai. Kalau gitu sekarang kita panggul keledai. Akhirnya mereka panggul keledai tersebut. Masuklah ke desa yang terakhir. Kira-kira orang yang melihat komentar nggak? Komentarnya sadis kan? Sadis. Ini ayah dan anak sudah konslet alias gila ya. Bukan ditunggangi malah dipanggul. Akhirnya ayahnya bilang ke ayah, nah semaksimal apapun yang kau lakukan pasti akan diomongi oleh orang lain meskipun kau di atas kebenaran. Maka jangan ambil pusing. Ya. Baru dicibir udah pusing, nggak bisa tidur. Itu mah ibu ini kerjaannya ngaji terus ya, diomongin tuh. Akhirnya pusing dengan omongan orang, udahlah nggak ngaji lah, biar nggak diomongin.
Soalim tuh, lihat buku lama soalim tuh, ngaji terus ya. Kedengar sampai telinga dia, pusing dia. Kok saya dikatakan soalim, malah besok-besok kamu ngaji. Ada nggak yang model begitu? Ada. Ya. Jadi artinya apa? Selagi kita di atas jalan kebenaran, ya, maka nggak usah ambil pusing omongan orang. Kemudian kita berusaha untuk mengajak keluarga kita di atas jalan kebenaran. Yang pertama dengan doa di waktu-waktu yang mustajab, yang kedua dengan nasihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi ya, Pak? Cukup ya? Sepertinya ibu-ibu sudah capek, sebagaimana saya juga capek. Cukup? Baik. Alhamdulillah ya, selesai pengajian kita di pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.